hari dapat kesempatan dibandingkan 1 hari di dalam rumah Tuhan. Saudara lebih senang yang mana? 1 hari di rumah Tuhan. 1 hari di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Biarpun 1000 hari di tempat lain, katanya, kalau tempat lain itu tidak bersama Tuhan, tempat lain itu bisa tempat-tempat plesir, tempat-tempat yang bisa berbuat seenak-enak sendiri. Tapi dalam waktu-waktu itu kita tidak ada hubungan sama Tuhan. Makanya terima kasih Ibu Dina. 1 hari dalam rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Apakah kita semua ada kerinduan itu? Puji Tuhan. Nah, lalu ada 1 ayat lagi, 1 Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bukan saja keinginan, kerinduan lebih baik di rumah Tuhan, dan sekarang bersukacita, bukan dengan kepaksa, bukan karena diajak-ajak aja, tapi dengan sukacita hati. Mari kita ke rumah Tuhan. Memang banyak anak-anak Tuhan datang ke rumah Tuhan hanya kebiasaan, atau karena ya kan kita orang Kristen ya mesti ke gereja. Tetapi sebetulnya hatinya nggak ada sukacita sebetulnya, karena kepaksa. Tetapi seorang kepala keluarga yang baik, seorang ayah, itu bersukacita kalau diajak. Bahkan lebih dari itu, kita juga bisa mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita terlebih dahulu, saudara kita, teman-teman, tetangga kita, siapa-siapa. Kita juga bisa ajak. Dengan mengajak, nanti saudara mungkin pikir, nanti dia nggak senang. Kali karena saya ajak-ajak aja dia mau. Enggak apa-apa. Karena bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan, percaya Tuhan? Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Juga jadi saudara-saudara, kalau kita senang, kalau orang mengajak kita ke rumah Tuhan, mari kita juga mengajak keluarga kita, tetangga kita, teman kita, siapa saja. Supaya mereka pun dapat merasakan sukacitanya kalau kita ini jadi anak Tuhan. Dan kalau dalam pergi ke gereja, senang dalam rumah Tuhan, yang kita dengar adalah firman-Nya. Dan itulah juga yang menjadi kesenangan kita. Dan itulah sebaiknya, dan itulah satu tandanya juga satu kepala keluarga yang baik, yaitu dia senang dengar firman Tuhan. Seperti sering kita nyanyikan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Firman Tuhan itu sebagai pelita. Kita lihat, kita bisa membedakan pelita dan cahaya. Pelita itu lampu. Padahal saya ingat dulu kami juga tinggalnya tuh di kampung, kotanya Cirebon, tapi kampungnya namanya Jati 7. Mungkin saudara nggak ada yang tahu gitu. Dan situ nggak ada
ada listrik kayak gini, pakai lampu, nah lampu pakai minyak, pakai sumbu. Nah kalau malam kalau waktu kumpul aja papa pasang petromax, nah itu baru terang kemana-mana. Pelita kecil kan, tetapi ada terangnya yang menerangi di dekat kita, ya kan? Satu pelita, kalau kita mau lihat ke ujung sana nggak kelihatan. Kalau kita mau cari apa-apa pakai pelita, pelitanya itu harus dibawa. Nah itu firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Karena kaki kita kan di sini, nggak mungkin langsung di sana. Maka perjalanan kita di dunia ini, firman Tuhan itu bagi pelita yang menerangi jalan kita sehari-hari ini, yang dekat sama kita. Tetapi tidak cukup pelita saja, tapi juga sebagai terang, cahaya. Kalau kita pakai pelita, kalau saudara semua pada punya mobil, kalau jalan di waktu gelap, kalau pakai pelita bisa lihat nggak jalannya. Perlu lampu yang cahayanya jauh. Itulah seperti cahaya terang yang jauh. Perjalanan kita dalam dunia ini, kita kalau hanya mau lihat sekitar kita aja, tidak cukup. Firman Tuhan itu juga sebagai terang. Dan terang itu katanya yang lihat jauh ke depan. Kita jangan hanya terbatas sekarang ini, kita mau tahu ke depan apa Tuhan punya mau dalam kehidupan kita. Dan teguran itu yang mendidik. Dan mendidik ini perlu sepanjang umur hidup kita. Seorang anak dari kecil, pertumbuhannya, sekolahnya, didikannya berbeda-beda. Kalau sekolah, kalau didikan SMP, sudah selesai SMP sudah, nggak ada lagi. Kecuali terus ke SMA, ke perguruan, dan begitu. Tetapi ada batasnya. Tetapi di sini dikatakan teguran dari Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, itu sebagai mendidik kita di jalan kehidupan. Saudara-saudara, inilah seorang kepala keluarga yang baik, yang beriman dan mengasihi Tuhan. Kiranya segala kerinduan, keinginannya, sukacitanya pada Tuhan dan menerima firman Tuhan menuntun jalan kita. Dan sampai akhirnya di dalam Mazmur 1-3, kesukaannya itu kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya dengar minggu pulang udah gak tahu lagi, tetapi merenungkan, karena dia itu kata sebagai pohon yang tertanam di tepi air dan dia akan berbuah pada musimnya dan daunnya tidak gugur. Dan seorang kepala keluarga yang baik, dia mengasihi keluarganya. Tadi udah katakan seorang ayah itu membagi kasih, mengasihi keluarganya. Dikatakan, bapak mana di antara kamu yang jahat? Dikatakan yang jahat, bukan tadi belum yang baik. Dia katakan yang jahat pun bisa memberi yang baik pada anak-anaknya. Kalau minta roti masa dikasih batu, minta ikan dikasih kalajengking dan lain-lainnya. Kalau bapak jasmani kita bisa berikan yang baik, apalagi bapak kita yang di surga. Dia akan beri Roh Kudus pada kita. Dia akan membimbing kita, menerangi, mendidik, dan membimbing kita sampai akhir hidup kita. Seorang bapak yang mengasihi, dia juga mendidik, mengajar. Dari seorang yang mengasihi ini, memberikan yang baik pada anaknya. Dalam hal mendidik, juga banyak hal-hal yang
kita perlu belajar. Meskipun mungkin seperti saya, udah tua, tetapi seringkali kita ingat waktu-waktu yang lalu. Mungkin cara-cara kita mengajar anak kita itu kurang tepat atau banyak kelemahannya, tapi kita mau berdasarkan firman Tuhan. Kalau orang Israel waktu di perjalanan mereka ke Kanaan, Tuhan memberi perintah supaya mereka itu menderitakan segala